Eh, jadi dulu waktu tahun 91 kelas 2 SMA, saya memiliki Hmm. pengalaman rohani, pengalaman Hmm. spiritual. Saya terkena serangan jantung, seperti jantung Hmm. bocor begitu. Dalam waktu nggak ada setengah jam, apa bahkan hitungan menit, saya badannya biru semua, Pak. Hmm. Itu kejadian di depan rumah saya. Ada beberapa rumah, depan rumah saya agak ke kanan. Ya. Tiba-tiba saya diserang di situ. Lalu saya berjalan dengan sudah tidak panca indera tuh sudah tidak bekerja 100%, udah 50%. Saya udah nggak bisa dengar, saya udah nggak bisa lihat, udah samar-samar. Bahkan kulit saya udah mulai mati rasa. Lalu saya berjalan meraba-raba sampai ke rumah. Akhirnya saya Hmm. dibawa ke rumah sakit, Medika Klinik Bekasi. Lalu dari situ ditensi 90/0. Dari situ dibawa ke rumah sakit PGI Cikini. Hmm. Dengan ambulans, ibu saya yang beserta saya, ayah saya naik kendaraan, naik mobil, mengabari semua saudara-saudara. Lalu saya Hmm. sampai, itu dari Medika Klinik Bekasi itu, saya dirujuk ke rumah sakit PGI Cikini, Raden Saleh. Hmm. Terus saya sesampainya di sana langsung masuk ke ruang ICU. Langsung masuk ke ruang ICU dan Hmm. semua keluarga saya di Jakarta sudah di situ semua. Pada stres semua kan begitu. Hmm. Nah, melihat kestresan itu saya juga jadi Hmm. stres kan begitu. Mama saya nangis-nangis segala macam. Lalu saya masuk ke ruang Ya. ICU, bapak saya tanya, kamu mau ngomong apa? Karena saya udah susah ngomong. Nah, di situ saya bicara, saya berkata, Tuhan mungkin saya nggak kenal kamu, tapi kamu pasti kenal saya kalau kamu betul ada. Uh, Ya. saya bilang saya nggak mau mati sekarang, tapi kalau mau mati oke lah, tapi jangan mati sekarang. Pakai saya dengan caramu kan begitu. Saya bilang sama Tuhan. Ya. Saya minta sebelum jam 2, saya mau dengar detak jantung saya normal. Karena pada waktu itu alat mesin uh, track jantung saya sudah bunyi, sudah ditempel di dada saya, sudah dikasih jelly, semua sudah dilumuri jelly. Uh, Lalu saya waktu itu pakai baju pramuka, saya ingat ya. Karena waktu itu hari Hmm. Sabtu, mau pramuka pada saat itu. Terus Ya. benar, waktu itu saya udah hampir nggak bisa lihat, kulit saya mati rasa, di tempat tidur pun saya seperti melayang karena saya nggak bisa merasakan tempat tidur itu kan. Hmm. Terus berangsur-angsur, saya melihat semuanya putih, tapi berangsur-angsur suhu badan mulai kembali. Saya mulai merasakan AC hangat, selimut yang Hmm. kena ke saya itu saya mulai terasa. Sebelum jam 2 saya udah normal, Pak. Udah bisa lihat, Hmm. udah nggak putih lagi semuanya gitu kan. Udah bisa lihat. Hmm. Nah, lalu alat detak jantung masih ada di sebelah. Nah, karena dokter sudah sampai hampir 3 hari nggak tahu penyakit saya apa, lalu saya dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo untuk di-scan jantung. Ternyata klep jantung normal semua. Hmm. Padahal dokter di Cikini pada saat itu bilang ini cacat jantung. Mama saya marah-marah. Kita tidak ada yang punya track record cacat jantung begitu. Tapi terus dibawa ke Cikini, ke Mangunkusumo, RS Rumah Sakit Umum, ternyata normal. Udah, tapi harus Hmm. tunggu dari rumah sakit dulu, baru sekitar seminggu dia dapat apanya namanya keputusannya. Akhirnya saya dikatakan keracunan makanan. Lalu saya pulang. Hmm. Tapi kalau keracunan makanan, ibu saya kan nggak keracunan makanan kan gitu. Nah, karena kalau dari rumah sakit mesti keluar, mesti ketemu dulu penyakitnya apa kan begitu. Saya keluar dari Ya. rumah sakit, sekitar seminggu kemudian atau kurang dari seminggu, jam 2 siang itu di kamar saya rebah. Saya rebah, saya dibawa ke Yerusalem Baru. Hmm. Di Yerusalem Baru itu saya melihat, saya singkat aja ceritanya ya, saya melihat seperti yang di Wahyu Ya. 14. Hmm. Wahyu 14 dari mulai ayat 2 sampai saya mendengar nyanyian-nyanyian itu, Pak. Sampai 4 Hmm. lah gitu. Itu Wahyu 14 ayat 2 sampai 4. Saya melihat semuanya itu seperti yang di Wahyu 2 ayat 14. Lalu saya Hmm. melihat Yesus Kristus dalam rupa yang dilihat oleh Daniel, Yehezkiel, dan Yohanes, Hmm. Rasul Yohanes. Yang berpakaian lenan Hmm. putih, ada ornamen emasnya di dada dan di kerahnya ada batu rubi, kakinya seperti tembaga tuangan, terus matanya Hmm. bercahaya, lalu saya pegang dia, saya berubah jadi anak bayi, lalu saya naik ke pundaknya, sebelah kanan sini, lalu saya cium pipinya.
begitu saya masuk ke, tadinya saya berdiri bersama orang-orang semua berbaju putih. Tapi saya nggak begitu jelas lihat Yesus itu, karena terang sekali. Nah, ketika saya megang tangan dia, saya langsung berubah jadi anak kecil, lalu saya manjat dari sini, Pak, sampai ke sini. Baru saya bisa lihat jelas dia, karena saya sudah masuk di ruang lingkup cahaya dia, gitu. Lalu penampakan dia itu seperti yang saya ceritakan tadi, matanya mengeluarkan kilatan listrik, rambutnya putih metah, kulitnya itu seperti logam tembaga, agak rose gold begitu. Tapi dia besar sekali ya, sekitar 2 meter lebih lah begitu. Dan dia terbang di atas kita. Lalu dia berkata kepada saya, kata-katanya begini, "Aku akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selamanya." Begitu. Terus saya ditaruh lagi sama dia, begitu saya ditaruh, saya udah ada di tempat tidur saya lagi. Jadi dalam roh saya dibawa ke sana. Siang hari. Iya. Terus setahun kemudian, setahun kemudian, ada seorang pendeta yang datang kepada saya, setelah saya dibaptis Islam sama dia memberikan nats saya, ayat itu yang diucapkan Yesus, dan saya nggak pernah tahu kalau ayat kata-kata Yesus itu ada di Alkitab gitu. Lalu dia mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, waktu dibaptis itu, di belakang saya itu ada orang lepra basah sembuh. Saat itu juga. Terus dia bikin kesaksian seminggu kemudian. Itu waktu itu kalau baptisannya di Bank Dewa Ruci dan Mogot. Nah, jadi itu ceritanya. Dari situ saya hampir selama 2 tahun lebih saya belajar dari alam roh tanpa baca Alkitab. Saya baca Alkitab tetapi tidak begitu mengerti. Tetapi diilhamkan kepada saya tentang akhir zaman. Terus setelah itu sama sekitar kejadian-kejadian nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Lalu saya masuk Trisakti tahun 92, Pak. Masuk Trisakti tahun 92, tahun 98 kejadian, Pak. Ya, yang saya lihat itu kejadian persis tahun 98, 14 Mei. Makanya di situ saya dapat mimpi, dapat kata-kata 14 Mei 98 dikurang 50 tahun, 14 Mei 48, yaitu hari kemerdekaan Israel. 50 tahun adalah tahun Yobel bagi mereka. Nah, waktu itu saksinya termasuk anaknya Gus Dur, Yeni Janubah, teman saya. Satu fakultas Trisakti, desain Trisakti tahun 92. Nah, teruslah begitu. Sampai akhirnya sekitar masuk tahun 2000, disitulah saya mulai diberitahu bahwa siapakah aku, siapakah Yesus. Sampai sekarang ini. Itulah yang membuat saya menjadi seorang apologet. Disitulah saya baca Alkitab, justru saya lebih diarahkan kepada perjanjian lama untuk mengenal dia. Gitu. Itulah saya menjadi seorang apologet. Iya, tahun 2008 saya masuk Faith Freedom. Tahun 2008 saya masuk Faith Freedom Internasional. Lalu disitulah saya belajar Islamologi di Faith Freedom melalui Alisina dan kawan-kawannya situ, termasuk Dola di Samarinda. 2008. Ya. Itu yang memotivasi saya. Itu aja.